Anastasia, yang tidak tahu apapun, kemudian bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Janet pun menjawab bahwa raja akan mengeksekusi pangeran. Anastasia pun menjawab, itu sangat mengerikan, itu sangat kejam. Canilik. Dudu kemudian berkata, tutup mulutmu, siapa dirimu yang berani mempertanyakan keputusan raja? Anastasia pun menatap Dudu dengan kesal. Cennet. Dudu berkata, Janet, apakah begini caramu mendisiplin para gadis? Hatunları. Janet hanya diam saja. Dudu pun pergi dari sana. Janet kemudian menyuruh para gadis untuk bubar. Dağılın hadi. Dağılın. Di tempat eksekusi, Musa Pasa terus memohon agar dimaafkan. Acıyın, merhamet edin hünkârım. Tapi raja tidak menggubris sama sekali. Ia pun memberi kode agar eksekusi segera dilakukan. Affedin hünkârım. Dan Musa pun akhirnya dipenggal. Seram ya guys, entah salah atau benar yang dilakukan oleh Musa, tapi niat dia adalah membantu Halime agar pangeran selamat. Kejadian itu dilihat oleh Safiye Sultan. Nasu berkata, apa yang akan kita lakukan selanjutnya Sultana? Raja akan segera mengeksekusi pangeran. Safiye pun bertanya, apa saranmu? Nasu pun menjawab, aku bisa mengunjungi Syekh al-Islam. Bagaimanapun, raja tidak akan bisa mengeksekusi pangeran tanpa fatwa. Safiye Sultan pun menyetujui rencana dari Nasu. Şehzadeyi teslim ederek büyük... Kembali ke raja, kamu melakukan pekerjaan yang bagus dengan membawa pangeran kembali. Kamu telah menyelamatkan dinasti kita dari masalah. Sahin berkata, dinasti Cengiz dan dinasti Ottoman adalah berteman dan akan menjadi satu aliansi selamanya rajaku. Temanmu adalah teman kami, musuhmu adalah musuh kami. Düşmanınızı düşman belleriz. Padişah efendi. Seorang komandan kavaleri memanggil raja ketika raja akan meninggalkan tempat itu. Efendimiz. Raja pun berhenti dan mendengarkannya. Kavaleri itu pun memperkenalkan dirinya. Namaku adalah Abdi Aga, kepala sersan dari kavaleri. 41. Sipahi bölüğünden başçavuş. Subjek kavalerimu ingin mengatakan sesuatu. Raja pun berbicara, katakanlah apa yang diinginkan oleh subjekku. Abdi pun berkata, subjekmu menunggu bayaran gaji sesuai dengan tradisi. Kami merasa khawatir. Suzlanır. Setelah mendengar keluhan kavaleri, raja pun menanyakan juga pada Janisari. Yeniçeri kul. Apa yang diinginkan subjek dari Janisariku? Katakan saja apakah kalian juga merasa khawatir. Seorang komandan Janisari yang bernama Julfikar, ia pun berbicara. Itu memanglah benar kalau kami mengharapkan bayaran gaji. Tapi bagi Janisari, kata-kata raja jauh lebih bernilai daripada apapun dan itu sudah cukup. Ve kafidir. Raja pun berkata, katakan pada subjekku, mereka tidak perlu khawatir karena bendahara kita sedang berada di Mesir dan dalam perjalanan. Bukankah begitu Kasim Pasa? Öyle değil mi Kasım Paşa? Bili Sultanım. Kasim Pasa pun menjawab, itu benar rajaku. Yafuz Ali akan kembali dalam beberapa minggu ini dan kita akan langsung membayar gaji di hari ia kembali. Komandan kavaleri dan juga komandan Janisari, mereka pun saling menatap karena komandan kavaleri mendengar jawaban komandan Janisari yang tidak menuntut gaji seperti dirinya. Saat Handan Sultan dan Raja sedang berjalan di lorong, Safiye Sultan berdiri di hadapan mereka. Akhirnya, Raja pun berbicara dengan Safiye Sultan di ruangannya. Safiye Sultan berkata, kalau Pangeran Mustafa seharusnya tidak dieksekusi, karena kita tidak memiliki pangeran lainnya. Raja pun menjawab, lalu apa yang akan terjadi denganku? Apakah itu yang kamu takutkan? Korkunuz bu mu? Safiye pun menjawab, negarawan telah melihat setiap kemungkinan dan akan mengambil tindakan yang sesuai. Raja pun menjawab, karena itu, para negarawan memungkinkan membuat adikku untuk melarikan diri
dan membuat perlindungan kepada musuhku, dan itu hampir terjadi. Safia pun menjawab, setidaknya tunggulah Ahmed, tunggulah sampai salah satu selirmu melahirkan seorang pangeran, sehingga subjekmu akan melihat putramu bisa mengambil alih pemerintahan. Jadi mengapa Safia Sultan menentang eksekusi Pangeran Mustafa? Karena Safia Sultan takut jika Pangeran Mustafa dieksekusi, maka yang tertinggal hanyalah Sultan Ahmed. Dan jika Sultan Ahmed tidak punya keturunan atau terjadi sesuatu padanya, maka nasib kerajaan Ottoman bisa diambil alih oleh kerajaan lainnya. Itulah mengapa Safia Sultan menginginkan raja segera memiliki keturunan. Raja pun menjawab, lalu kemudian aku bisa mengeksekusi adikku, sehingga kamu tidak keberatan. Safia Sultan pun menjawab, aku tidak pernah menginginkan hal itu. Tapi jika ini adalah takdir, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita mengatakan apa yang harus kita katakan. Raja pun menjawab, aku mengatakan apa yang harus aku katakan. Segera setelah fatwa tiba, maka Pangeran Mustafa akan dieksekusi sesuai perintahku. Safia pun menjadi terdiam mendengar keputusan raja. Malam harinya, Nasu telah sampai di kediaman Syekh al-Islam. Nasu memberikan pemberian hadiah dari Safia Sultan kepada Syekh al-Islam. Sunullah Efendi. Tidak lama kemudian, Sunullah Effendi tiba di sana. Karena kedatangan Sunullah, Nasu pun keluar dari ruangan itu. Kini tinggallah Sunullah dan Mufti Effendi di dalam ruangan itu. Mufti kemudian bertanya pada Sunullah, mengapa ia datang? Sunullah pun menjawab, aku telah mendengar kalau pangeran telah tertangkap. Jadi kita perlu mendiskusikan akan hal ini. Mufti pun menjawab, itu tidak perlu. Masing-masing orang telah memberikan saran tentang hal ini, termasuk dirimu. Dan sekarang waktunya tinggal keputusan. Sunullah pun terdiam. Di Istanbul, Dudu melaporkan bahwa ia telah mengirimkan seorang gadis pada raja, tapi raja tidak menginginkan siapapun. Handan pun merasa gelisah. Handan berkata, kita harus menemukan cara. Putraku harus segera memiliki seorang anak. Handan melihat ke arah Anastasia. Lalu ia pun menyuruh Dudu untuk membawakan Anastasia ke hadapannya. Di taman rahasia, taman pertama kali raja bertemu dengan Anastasia. Raja nampak menanam bunga di sana, di tempat di mana Anastasia memanjat sebelumnya. Dervis pun menghampiri raja. Raja berkata pada Dervis, lihatlah apa yang aku bawa Dervis. Aku menanam melati agar ketika Anastasia bangun, dia bisa mencium wangi bunga melati ini setiap pagi. Dervis pun tertawa bahagia. Dervis berkata, setiap kali kamu menyebutkan namanya, matamu terlihat berkilau. Dia nampaknya memberikanmu kedamaian. Raja menjawab, fakta sebenarnya, dia memiliki sifat pemberontak. Dia marah kepada setiap orang yang membuatnya jauh dari rumahnya, terutama kepadaku. Enak ya guys kalau dicintai. Dervis berkata, aku tidak ingin membuat moodmu menjadi rusak. Tapi Mufti Effendi atau Syekh al-Islam telah menjawab permintaanmu. Raja pun menyuruh Dervis untuk membacakannya. Dervis pun membuka dan membaca surat itu. El-Jawab. Jawabannya, sejak Pangeran Mustafa hanyalah sebagai satu-satunya pangeran dari dinasti Ottoman, maka tidak boleh dieksekusi. Raja pun terdiam mendengar jawaban surat itu. Münasip değildir. Jawaban surat itu sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh raja. Ia lalu kembali ke ruangannya. Namun di lorong, terlihat Sunullah ada di sana. Sunullah segera berkata pada Dervis, ada hal penting tentang Mufti Effendi. Mendengar nama Mufti, raja pun berhenti. Ia mendengarkan Sunullah. Sunullah berkata, maafkan atas keberanianku, tapi kamu harus mengetahuinya. Syekh Islam Effendi tidak memberikan fatwa itu ke tanganmu dengan kebebasannya. Raja pun terdiam mendengar informasi itu.